Berikutnya kita akan belajar tentang matriks transformasi untuk pemetaan komposisi dan pemetaan inverse. Nah, sebelumnya pada pembahasan di video sebelumnya kan kita punya pemetaan linier T dari V ke W. Nah, di sini untuk pemetaan linier ini kita punya matriks transformasi T tergantung basisnya. Jadi basisnya B aksen relatif terhadap basis B dan B aksen misalkan. Di sini B aksen ini basis W, B ini adalah basis V. Nah, di sini kalau misalkan pemetaan linier yang bukan dari V ke W, tapi dari V ke V misalkan, jadi V ke V. Nah, di sini kan basisnya kan tidak harus berbeda kan, jadi basisnya bisa sama misalkan. Jadi bisa basis B dan B juga, ya kan? Jadi basis B dan B untuk misalkan V-nya sama dengan W. Nah, di sini matriks transformasi liniernya kita notasikan sebagai A, berarti basisnya tergantung basis kan. Berarti kan basisnya B, berarti ini relatif terhadap basis B dan B. Atau dengan kata lain ya karena basis B-nya sama dengan B aksen ya kita tulis saja relatif terhadap basis B seperti ini. Jadi TB seperti ini ya. Jadi ini hanya catatan saja. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti pada video ini yaitu untuk komposisi. Jadi kita punya teorema berikut. Jadi di sini misalkan kita punya fungsi T1 atau pemetaan linear T1 dan pemetaan linear T2. Di mana T1 itu dari U ke V dan T2 itu dari V ke W. Oke. Nah, di sini misalkan kita punya B itu suatu basis bagi U, B double aksen ini suatu basis bagi V, dan B aksen ini adalah suatu basis bagi W. Maka matriks transformasi untuk pemetaan linear T2 komposisi T1 relatif terhadap basis B aksen dan B itu sama saja dengan perkalian dari matriks transformasi untuk pemetaan T2 relatif terhadap basis B aksen dan B double aksen dikalikan matriks transformasi untuk T1 relatif terhadap basis B double aksen dan B. Jadi di sini kita bisa perhatikan kalau misalkan kita punya pemetaan T2 komposisi T1 itu kan dari U ke V ke W. Ya kan? Nah, di sini kita punya basis B, di sini kita punya basis B double aksen, di sini kita punya basis B aksen. Makanya di sini untuk pemetaan komposisi T2 komposisi T1 itu relatif terhadap basis B aksen dan B. Sementara untuk T2 ini kan T2. Ini T1. Sementara di sini T2 itu matriksnya relatif terhadap basis B aksen dan B double aksen, dan T1 itu relatif terhadap B double aksen dan B. Nah, di sini untuk masalah notasi lagi, di sini kita bisa lihat seperti kayak ada kanselasi di sini ya. Jadi bisa dicoret di sini, ada pencoretan. Kalau kita baca di sini jadi T2 komposisi T1 relatif terhadap basis B aksen dan B. Jadi teoremanya seperti ini. Jadi matriks transformasi untuk T2 komposisi T1 itu adalah hasil kali dari matriks transformasi untuk T2 dikalikan matriks transformasi untuk T1. Intinya seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi teorema ini tidak akan dibuktikan, tapi sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan kita punya pemetaan linear T1 dan T2. T1 itu dari P2 ke P3, T2 itu dari P3 ke P2. Nah, sekarang misalkan kita punya basis B dan B aksen. Basis B ini adalah basis standar bagi P2, basis B aksen ini adalah basis standar untuk P3. Dan aturan T1 dan T2 diberikan di sini ya. Jadi aturan T1 adalah T1 kalau kita punya polinom P dipetakan terhadap P1 terhadap T1 hasilnya adalah polinom Px-3 dikali X. Jadi ini Px-3 ya, bukan P. Jadi bukan hanya sekedar dikalikan tapi kayak X-nya dikurangi 3. Terus untuk T2 pemetaan T2 itu adalah pemetaan diferensial. Nah, sini soalnya adalah yang pertama tentukan formula dari fungsi T2 komposisi T1. Nah, di sini kalau kita lihat T2 komposisi T1, berarti kan T1 dilakukan duluan. T1 itu kan P2 ke P3. Terus baru T2 itu P3 ke P2. Dari P2 ke P3 terus ke P2. Makanya fungsinya dari P2 ke P2. Oke? Nah, jadi pertama tentukan formula untuk matriks pemetaan komposisinya. Kemudian tentukan matriks transformasi T2 komposisi T1 relatif terhadap basis B. Nah, di sini karena pemetaannya
P2 ke P2, makanya hanya relatif terhadap basis B aja gitu. Jadi ingat catatan yang pertama tadi. Nah, terus kemudian tunjukkan kalau matriks transformasi T2 komposisi T1 itu adalah matriks komposisi T2 dikalikan matriks komposisi T1. Matriks transformasi T2 maksudnya, matriks transformasi T2 dikalikan matriks transformasi T1. Oke, sekarang kita mulai kerjakan aja. Jadi ini soalnya memang sedikit ya agak panjang ya, tapi coba kita lihat satu-satu. Yang pertama, tentukan formula dari T2 komposisi T1. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan, kita mau T2 komposisi T1 kan, dari polinom Px. Px itu polinom di P2, karena domainnya di P2. Oke, ini polinom di P2, sembarang polinom. Artinya kalau kita mau menghitung T2 komposisi T1 dari polinom P, itu artinya adalah T2 dari T1 Px. Jadi hitung dulu T1 Px. T1 Px itu adalah X dikali Px min 3. Jadi X dikali Px min 3. Oke. Nah, kemudian diturunkan. Jadi T2 dari X dikali Px min 3, turunannya, ya ini ingat kalkulus, turunan dari sini adalah, kita pakai aturan perkalian untuk turunan. Dapatnya, hasilnya adalah fungsi Px min 3 ditambah X dikali turunan dari Px min 3. Nah, di sini kalau kita lihat Px min 3 itu fungsi yang seperti apa, polinom yang seperti apa. Jadi kalau Px-nya seperti ini, untuk Px min 3 berarti kan ya X-nya tinggal diganti X min 3 kan. Jadi di sini jadi A0 ditambah A1 X min 3 ditambah A2 X min 3 dikuadratkan. Nah, terus ini kita ya ini kita expand, kita buka kurungnya. Kalau ini ada kuadrat, berarti dikuadratin dulu terus dibuka kurungnya. Oke, jadi ini hasilnya terus disederhanakan. Jadi yang koefisiennya 1 adalah A0 dikurang 3A1 ditambah 9A2. Dari sini A0 min 3A1 plus 9A2. Kemudian yang koefisiennya X adalah A1 dikurang 6A2. Kemudian yang koefisiennya X kuadrat adalah A2. Nah, itu baru Px min 3. Oke, kan kita mau mencari formula ini kan. Kan kita mau mencari formula dari T2 komposisi T1. Berarti ya ini kita hitung, ini kita hitung. Nah, ini Px min 3-nya udah kita hitung, dapat seperti ini. Kemudian kita hitung X dikali turunan dari Px min 3. Nah, Px min 3 ini, kan ya ini Px min 3 kan. Tinggal kita turunkan. Kalau kita turunkan, nanti hasil turunan dari Px min 3 itu adalah A1 ditambah 2A2 dikali X min 3. Nah, ini kalau kita bongkar kurungnya, nanti kita akan dapat hasilnya adalah A1 dikurang 6A2 dikali X ditambah 2A2 X kuadrat. Oke, jadi ini adalah X dikali P aksen X min 3. Nah, terus kemudian kalau kita mau mencari formula dari T2 komposisi T1, ya berarti karena formulanya adalah Px min 3 ditambah X P aksen X min 3, ya kedua polinom ini kita jumlahkan. Nah, hasil jumlahnya seperti apa? Ya, hasil jumlahnya ya gampang ya. Ini hasil jumlahnya ya cuma dijumlahkan seperti biasa. Jadi hasilnya adalah polinom ini. Nah, kemudian ya artinya yang soal pertama udah benar, udah terjawab ya. Formula dari T2 komposisi T1 udah terjawab. Berikutnya kita menentukan matriks transformasi dari T2 komposisi T1 relatif terhadap basis B. Sementara B itu basis standar. Artinya kita hitung dulu T2 komposisi T1 terhadap basis standar ini gitu. Jadi kalau T2 komposisi T1 dari 1, ya kalau kita masuk, artinya ini kan A0-nya 1 kan. A0-nya 1, di sini nggak ada A0 yang lain, ya berarti dia sama dengan 1. Artinya vektor koordinatnya adalah 1, 0, 0. Kalau kita hitung fungsi komposisi T2 komposisi T1 dari X, karena di sini berikutnya X ya basisnya. Kalau kita hitung berarti A1-nya kan 1. A0 dan A2-nya 0. Jadi kalau kita masukkan ke formula ini, kita dapat hasil ini adalah min 3 plus 2X2. Artinya di sini vektor koordinat T2 komposisi T1 dari X relatif terhadap basis standar B adalah min 3, 2, 0. Karena di sini min 3, 2, dan koefisien X kuadratnya 0. Begitu juga berikutnya yang untuk X kuadrat, kita hitung T2 komposisi T1 X kuadrat, artinya A2-nya 1, ya hasilnya A0 dan A1-nya 0, nanti kita lihat aja yang A2-nya ada di 9 dan min 12. Ya A2-nya min 12 di sini, jadi terus ini di sini 3, jadi ini harusnya
9 min 12 ya. Jadi yang ini harusnya min 12. Ini min 12. Jadi di sini matriks vektor koordinatnya di sini udah benar 9 min 12 3. Oke. Berarti sekarang matriks transformasi dari T2 komposisi T1 relatif terhadap basis B ya tinggal ini adalah kolom-kolomnya. Jadi ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi ini matriksnya ya kita buat dari vektor-vektor ini gitu. Jadi ini matriksnya 1 0 0 min 3 2 0 dan 9 min 12 3. Oke, jadi vektor-vektor ini. Jadi soal yang kedua udah terjawab. Kita diminta untuk menentukan matriks transformasi T2 komposisi T1. Ini udah. Nah, sekarang kita berikutnya tunjukkan kalau dia matriks ini adalah hasil kali dari matriks T2 dikalikan matriks T1. Ya, kita cari dulu matriks T2 dan matriks T1. Oke. Nah, untuk pertama kita mau mencari, jadi ini formulanya ya. Jadi kita membuktikan ini, di mana B aksen ini, jadi ini kan basisnya relatif terhadap basis B aksen ya. Sementara B aksen itu basis standar bagi P2, bagi P3. Ini bagi P3. Nah, pertama kita mau mencari matriks transformasi untuk T1. Nah, sekarang di sini ingat T1 itu adalah pemetaan dari P2 ke P3, di mana aturannya adalah T1 PX itu adalah sama dengan X dikali PX-3. Ini pada soal ya. Artinya kalau kita mau lihat, kita masukkan PX-nya itu sembarang polinom, jadi kalau misalkan PX itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, ya ini hasilnya berarti menjadi, hasil petanya adalah X dikali, jadi X ini tetap, terus dikali PX-3. PX-3 itu artinya X-nya diganti X-3, jadi seperti ini ya. Nah, terus kemudian ya kita masukkan basis standarnya gitu. Jadi basis standar untuk P2 kan ada 1 X dan X kuadrat. Sekarang kita hitung. T1 dari 1 itu adalah X, masukkan ke rumus ini, berarti A0-nya 1, A1-nya 0, A2-nya 0, berarti ya ini 0 semua. Berarti X, berarti tinggal 1 kali X, berarti jadi 1. Dengan cara yang sama, masukkan juga untuk T1X, ya tinggal masukin A1-nya 1, ya ini berarti X dikali X min 3, berarti dapatnya min 3X ditambah X kuadrat. Terus T1 X kuadrat, artinya A2-nya 1 kan. Berarti X sama dengan, itu sama dengan X dikali, ini 0, ini 1. Berarti sama dengan X dikali X min 3 kuadrat. Ini kita jabarkan, jadi 9X dikurang 6X kuadrat ditambah X pangkat 3. Nah, setelah itu ya kita bentuk matriks, kita cari vektor koordinat T1 ini, T11, T1X, dan T1X kuadrat ini relatif terhadap basis B aksen. B aksen itu adalah basis standar untuk P3. Oke. Ya di sini kalau dia X berarti kan kalau terhadap P3 kan basis X itu kan artinya koefisien yang satunya 0, koefisien X kuadrat 0, koefisien X pangkat 3 0. Koefisien X-nya 1. Berarti ini jadi 0 1 0 0. Untuk T1X vektor koordinatnya adalah ya kita baca aja di sini berarti jadi 0 min 3 itu karena X yang min 3. 1 ini karena X kuadratnya 1, terus 0 karena X pangkat 3-nya nggak ada. Terus vektor koordinat untuk T1 X kuadrat ya. Jadi ini T1 X kuadrat. T1 X kuadrat, berarti yang ini maksudnya. Jadi ini kalau kita baca, jadi 0, 9, min 6, 1. Oke, artinya di sini vektor matriks transformasi untuk T1 adalah ya ini jadi vektor-vektornya gitu. Ini jadi kolom-kolomnya, berarti jadi 0, 1, 0, 0, 0, min 3, 1, 0, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Oke, ini matriks T1. Nah, terus untuk T2 cara mencarinya juga sama. Nah, di sini T2 itu adalah matriks, adalah pemetaan diferensial kan. Jadi T2 PX sama dengan P aksen X. Nah, T2 ini kan dari P3 ke P2. Nah, kita petakan dulu semua basis P3 ke P2. P3 itu basis standarnya tadi kan 1X, X kuadrat, X pangkat 3. Berarti kita petakan semuanya dengan T2. Jadi T21 kita cari, T2X, T2X kuadrat, dan T2X pangkat 3. Di sini T21 itu 0, T2X itu 1, turunannya ya. Turunan X itu 1, di sini turunan X kuadrat itu 2X, di sini turunan X pangkat 3 itu 3X kuadrat. Artinya kita dapat ini vektor koordinatnya. Jadi yang dari 0,
dia 0 semua. Kalau yang 1 berarti 1, 0, 0. Kalau yang 2x berarti 0, 2, 0. 3x kuadrat berarti 0, 0, 3. Artinya vektor matriks atau artinya matriks transformasi untuk T2 adalah ya ini jadi kolom-kolomnya. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Jadi seperti ini. Artinya di sini kan tadinya kita mau membuktikan kalau matriks transformasi untuk komposisi T2 komposisi T1 itu adalah matriks T2 dikali matriks T1. Nah, di sini kita sebelumnya udah kita hitung kan matriks untuk T2 komposisi T1 itu udah kita hitung dapat sekian, dapat matriks ini. Nah, terus kalau kita hitung matriks T2 dikali matriks T1, ini T1-nya udah kita dapat, T2-nya udah kita dapat, kita kalikan T2 dikalikan T1. Nanti kita dapat ini matriks yang sama. Ini adalah matriks komposisi, ini adalah matriks untuk transformasi T2 komposisi T1. Jadi matriks ini sama dengan matriks yang sudah kita dapatkan dengan cara sebelumnya gitu. Dengan cara mencari langsung. Oke. Jadi untuk matriks komposisi contohnya seperti ini. Nah, berikutnya kita juga punya teorema berikut untuk matriks transformasi untuk pemetaan inverse. Nah, jadi kita punya teorema berikut. Jadi misalkan T ini dari V ke V ya, pemetaan linear atau operator linear, dan B itu suatu basis bagi V. Jadi di sini pernyataan berikut ekuivalen. Jadi pemetaan ini satu-satu. Nah, di sini kalau pemetaan ini satu-satu, artinya T ini suatu isomorfisme kan. Kenapa? Karena kalau dia satu-satu, karena di sini sama-sama V, artinya dia otomatis pada. Dan dia sudah operator linear, makanya dia si T ini sebenarnya otomatis sudah merupakan suatu isomorfisme. Oke, jadi sebenarnya satu ini bisa kita bilang dia adalah T itu sebenarnya isomorfisme. Oke. Nah, jadi begitu. Jadi yang pertama T itu suatu pemetaan satu-satu. Pernyataan berikutnya adalah matriks transformasi T ini pasti matriks yang non singular. Artinya determinannya tidak nol ya. Artinya dia juga punya inverse, dan lebih lanjut matriks inverse-nya itu adalah matriks transformasi untuk pemetaan T inverse. Jadi teoremanya seperti ini, dan ya tidak perlu dibuktikan. Kita langsung lihat contohnya aja. Jadi di sini, misalkan kita punya pemetaan linear T dari P2 ke P2. Pemetaan linear itu diberikan oleh TPX itu. Jadi PX ini sembarang polinom di P2. Itu aturannya adalah PX-3 ditambah X dikali turunan P X-3. Jadi PXN X-3. Oke, jadi di sini soalnya adalah kita diminta untuk membuktikan bahwa T adalah suatu isomorfisme, kemudian cari pemetaan inverse-nya. Oke, nah pemetaan inverse-nya. Nah, ini kita diminta untuk gunakan basis standar bagi P2, dan caranya adalah kita harus mencari, biar gampang ini caranya harus cari dulu matriks transformasi T dan matriks transformasi T inverse. Jadi ini matriks transformasi T inverse ya. Nanti di slide dibenarkan. Nah, di sini kalau kita perhatikan sebenarnya soal ini sama dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi ini kan kalau pada soal yang sebelumnya tadi kita punya, coba kita ingat lagi. Soal sebelumnya kan fungsi komposisi. Cuman tadi hasil komposisinya adalah ini kan Px-3 ditambah X P aksen X-3. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pada soal yang kedua tadi ini adalah kita langsung ini T kita gitu. Oke. Jadi soalnya sama kayak yang tadi. Jadi soal pemetaan ini sebenarnya sama pada contoh yang sebelumnya yang tadi. Nah, di sini petunjuknya kan kita disuruh mencari matriks transformasi T dulu kan. Nah, ini udah kita hitung pada soal sebelumnya. Jadi kita punya matriks ini gitu. Oke. Ya, cara mencarinya seperti yang pada contoh 3 tadi. Tapi pada contoh yang ya bisa pakai komposisi atau bisa langsung hitung seperti ininya ya. Hitung ininya. Hitung vektor koordinatnya. Jadi yang penting matriks transformasinya kita udah dapat. Jadi matriks transformasinya kita udah dapat. Nah, di sini kita hitung determinannya 6. Ini kan matriks segitiga atas. Jadi determinannya tinggal kita kalikan diagonalnya. Diagonalnya kita kalikan ya dapatnya 6 kan. Dan dia tidak 0. Kalau dia tidak 0 artinya ya matriks ini kan invertible ya. Determinannya kan nggak 0, artinya dia punya inverse. Nah, kalau matriks ini punya inverse, artinya kernelnya, kalau determinannya tidak 0, artinya kernelnya cuma 0. Kernel T itu adalah 0.
artinya T itu 1, 1. Makanya di sini kalau T 1, 1 otomatis dia suatu isomorfisme karena pemetaannya adalah dari P2 ke P2. Oke, karena dia pemetaan P2 ke P2, T itu udah kita buktikan 1, 1 karena dia determinannya tidak 0, ya otomatis dia pada dan otomatis suatu isomorfisme. Artinya kalau dia punya isomorfisme, artinya T punya inverse. Jadi terbukti kalau T itu punya inverse ya, atau suatu isomorfisme. Nah, sekarang kita mau kita diminta untuk menentukan pemetaan inverse-nya. Jadi T inverse itu aturannya apa gitu. Ini kan kalau T aturannya seperti ini. Kalau T inverse aturannya seperti apa? Nah, itu kita gunakan matriks transformasi ini kita inverse-kan. Jadi caranya, karena kita gunakan teorema ini, jadi teorema ini mengatakan kalau inverse dari matriks T itu adalah matriks transformasi atau matriks representasi untuk pemetaan T inverse. Jadi di sini kalau kita hitung inverse dari matriks T ini, ya ini hitungnya silahkan kalian hitung dengan cara favorit kalian untuk mencari inverse. Bisa pakai cofactor atau pakai OBE untuk mencari inverse. Tapi ya determinannya udah gampang, udah ketahuan ya. Jadi mungkin lebih gampang pakai cofactor ya, pakai adjoint. Tapi ya silahkan dicari inverse nanti dapat seperti ini. Nah artinya di sini ya sekarang kita baca. Di sini kalau kita baca kan kita menggunakan basis standar untuk P2 kan. Ya sebenarnya kita mau menggunakan prosedur 3 langkah di sini ya. Kan di sini inverse-nya udah kita dapatkan. Nah, kalau untuk jadi ini sebenarnya step 2-nya udah langsung dapat ya. Ini step 2 pada prosedur 3 langkah. Nah, step 1-nya yang ini gitu. Jadi step 1-nya kita butuh vektor koordinat sembarang polinom di P2 terhadap basis standar B. Jadi terhadap basis standar B, vektor koordinatnya adalah A0, A1, A2. Karena polinomnya A0, A1X tambah A2X kuadrat ya. Ini sembarang polinom di P2. Vektor koordinatnya terhadap basis standar B ini gitu. Jadi kan ya pasti A0, A1, A2. Jadi ini vektor koordinat sembarang polinomnya. Artinya kalau kita butuh mencari vektor koordinat inverse-nya. Nah, ini formulanya ya kita kalikan dari kiri kan. Jadi vektor koordinat T inverse P terhadap basis B itu adalah sama aja dengan matriks transformasi untuk T inverse dikalikan vektor koordinat punya P. Jadi ini kita kalikan, jadi vektor matriks ini kita kalikan vektor ini gitu. Artinya kita dapat, ya ini vektornya, jadi kita dapat seperti ini gitu. Nah, setelah kita rekonstruksi, artinya kalau kita punya T inverse dari A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat, ini adalah koefisien-koefisien yang gitu. Jadi hasilnya adalah, ini jadi koefisien yang satu, ini jadi koefisien yang X, ini jadi koefisien yang X kuadrat. Jadi kita dapat T inverse-nya, T inverse dari sembarang polinom itu adalah A0 ditambah 3/2 A1 ditambah 3A2 ditambah, ini yang bagian karena yang pertama, berikutnya yang keduanya adalah setengah A1 tambah A2, 2A2. Nah ini koefisien punya X, makanya ini punya X di sini. Terus sepertiga A2 ini adalah koefisien X kuadrat. Ini di sini adalah sepertiga A2 X kuadrat. Jadi ini bagi prosedur 3 langkah ya. Mungkin kalau lupa silahkan dilihat lagi prosedur 3 langkahnya bagaimana, dan kalau ada yang belum dimengerti, ada yang masih kurang dimengerti, silahkan langsung tanyakan di grup. Nah, jadi ini aturannya, jadi ini aturan T inverse. Jadi sebenarnya soal kita udah selesai dari sini ya. Jadi kan kita diminta untuk mencari pemetaan inverse-nya. Jadi ini pemetaan inverse-nya, jadi selesai sampai di sini. Oke? Tapi ya lebih lanjut mungkin kalian bisa cek, bisa memeriksa kalau memang pemetaan ini memang pemetaan inverse gitu. Memang benar bahwa dia pemetaan inverse ya. Caranya kita periksa bahwa T inverse komposisi T itu memang identitas. Jadi ini ingat ini fungsi T, fungsi T itu memetakan polinom sembarang ini menjadi seperti ini. Nah, karena ini kepanjangan, jadi yang A0 dikurang 3A1 ditambah 9A2 ini saya tulis jadi B0. Terus yang 2A1 dikurang 12A2 ini jadi B1, 3A2 ini B2. Jadi hanya menuliskan ulang. Nah, kalau kita hitung T inverse komposisi T dari sembarang polinom, ini hasilnya harus jadi identitas, atau ini akan kita buktikan kalau hasilnya adalah A0 ditambah A1 ditambah A1X ditambah A2 X kuadrat. Ini harus kita buktikan. Oke. Ya, kalau
harus kita buktikan ini benar nggak. Karena dia identitas kan, ini A0 ya. Karena dia identitas. Kalau benar jadi seperti ini, makanya dia identitas gitu. Nah, di sini kalau kita hitung, T inverse komposisi T itu artinya ya T inverse dari T ini ya. Sementara T yang ini kan adalah B0 tambah B1X ditambah B2X kuadrat. Ya kan? Jadi kita punya T inverse dari B0 ditambah B1X ditambah B2X kuadrat. Nah, terus ya ini kita masukkan ke formula inverse-nya itu. Kalau ini A0, A1, A2, dapat seperti ini. Kalau B0, B1, B2, tinggal kita ganti hurufnya kan. Jadi kita dapat seperti ini. Tapi di sini ya kalau kita hitung, ini kita hitung sekarang B0 tambah 3/2 B1 ditambah 3B2 ini kalau kita hitung, kita substitusikan ulang ya. Jadi B0-nya itu tadi yang ini B1, ini B2. Ya kalau kita masukkan, kita hitung ini, kita substitusikan balik, kita dapat memang bahwa B0 ditambah 3/2 B1 ditambah 3B2 ini memang A0. Terus ya kita hitung lagi, setengah B1 tambah 2B2 itu akan dapat A1, dan sepertiga B2 itu adalah A2. Artinya terbukti kalau T inverse komposisi T dari sembarang polinom itu kembali ke dirinya sendiri. Jadi terbukti kalau T inverse komposisi T itu adalah identitas. Nah, ini kalau kita periksa juga, ini baru satu hitungan ya. Selanjutnya kalian harus periksa juga kalau T komposisi T inverse itu hasilnya adalah identitas. Jadi T komposisi T inverse dari polinom ini adalah polinom itu sendiri gitu. Tapi ini ya buktinya sebenarnya mirip, jadi tidak dijelaskan, tidak dihitung ulang. Mungkin untuk sebagai latihan kalian bisa memeriksa. Artinya ini terbukti kalau T inverse komposisi T adalah identitas, dan terbukti juga bahwa T komposisi T inverse adalah identitas, makanya T inverse ini memang benar bahwa dia ini adalah inverse dari fungsi T. Jadi ya kira-kira seperti ini ya caranya.